Saya yakin ini saya yakin ini perbaikan untuk perbaikan ke depannya, sehingga di BGN itu semakin transparan, akuntabel, dan betul-betul keinginan Bapak Presiden bahwa ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal, tidak ada terjadinya korupsi, tidak ada terjadinya penyimpangan, tidak ada terjadinya menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok maupun golongan. Nah, ini yang sedang kita usulkan dan alhamdulillah mendapat dukungan dari Komisi 13. Tadi Pak Dudung juga sempat singgung soal MBG itu kan semalam Bapak Presiden kemudian mencopot atau mengganti kepala BGN. Dari Pak Dudung melihatnya seperti apa Pak? Apakah itu sudah langkah yang tepat apa gimana? Oke, kemarin saya dengar memang bahwa kepala MPG ya, BGN itu dicopot oleh Bapak Presiden. Saya punya keyakinan bahwa Bapak Presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau, sehingga langkah yang tepat. Saya yakin ini perbaikan untuk perbaikan ke depannya, sehingga di BGN itu semakin transparan, akuntabel, dan betul-betul keinginan Bapak Presiden bahwa ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal, tidak ada terjadinya korupsi, tidak ada terjadinya penyimpangan, tidak ada terjadinya menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok maupun golongan, tetapi betul-betul Bapak Presiden menginginkan bahwa ini untuk kepentingan rakyat. Bapak Presiden ingin sumber daya manusia ke depan ini unggul, dengan bergizi, maka anak akan menjadi pintar dan sebagainya. Saya rasa itu Presiden. Saya yakin Bapak Presiden sudah mendapat masukan-masukan, dan tentunya disampaikan oleh Mensesnek kemarin dari 1,5 tahun yang sudah dilakukan oleh Kepala BGN serta wakilnya yang kemarin diberhentikan. Banyak hal-hal yang sudah dilakukan secara positif, dan ke depan ini perlu evaluasi, dan pergantian ini saya yakin mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dan kita kawal. Pak Izin, pada saat ini juga tadi kan Kejagung juga sedang menggeledah kantor BGN gitu, dan sebelumnya kan kalau nggak salah Pak Dudung juga sempat menemukan bahwa di lapangan ada terjadi praktek semacam jual beli titik dapur gitu. Apakah ini yang kemudian menjadi dasar dari Pak Presiden kemudian mencopot Pak Dadan gitu? Ya, kemungkinan besar seperti itu. Banyaklah informasi beliau, saya rasa, ke Presiden yang nyampe bukan tidak serta-merta dari temuan saya di lapangan, tetapi dari banyak sumber lah. Kalau saya kan dulu udah sebulan yang lalu mungkin saya sidak ke lapangan, ada hal-hal ketimpangan, tapi yang baik juga banyak. Tapi Presiden inginnya sempurna, bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun ada yang menyimpang dari program beliau. Karena itu tadi saya katakan, ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Izin penegasan Pak Dudung, berarti itu kemudian salah satu faktor yang kemudian Bapak Presiden dalam hal ini mengevaluasi kepala BGN gitu, karena ada temuan. Pak, artinya rencana penggeledahan ini udah lama kalau sih Pak? Saya yakin sudah direncanakan. Bagaimana? Tapi dari Pak Dudung sendiri, apakah ada temuan lain sih Pak selain adanya praktik jual beli titik dapur gitu? Ya, saya pun dapat informasi seperti itu. Kalau saya lebih banyak melihat itu adalah bagaimana manajemennya sebetulnya yang harus diperbaiki ya. Niat baik Bapak Presiden untuk mencerdaskan anak-anak melalui program BGN ini, MBG ini, ya artinya tidak hanya sekedar makan saja, tetapi manajemen ini memang harus kita atur sehingga tidak ada celah-celah penyimpangan dimanfaatkan oleh yang punya dapur, punya yayasan, bahkan SPPG-nya sendiri, sehingga pastinya akan menurunkan kualitas. Nah, ini yang akan kita kawal terus. Pokoknya saya akan cek di lapangan, dan saya temukan dan saya sampaikan ke wartawan. Itu aja. Saya nggak ada beban. Pak Prabowo gitu, kalau dari PSP sendiri menanggapi kritikan ini gitu terkait dengan perjalanan Pak Dino Patijalal yang kemarin Patijalal mengkritik intensitas kunjungan Pak ya. Iya. itu, nah kalau dari PSP sendiri menanggapi kritikan itu bagaimana gitu? Ya, kritikan itu kan boleh-boleh saja dan diatur oleh undang-undang juga ya.
Saya menghormati, menghargai bahwa apa yang disampaikan Pak Tino, Pak Jalal, dan bahkan Pak Teddy juga ya menjawab. Ya, Teddy itu kan anak muda lah ya. Tapi setahu saya ya, gambaran saya, sekelas Bapak Presiden ke luar negeri, itu pasti ada tujuan strategis yang lebih tinggi. Yang tidak cukup dengan Zoom. Karena Zoom itu kan pasti ada kerahasiaan yang harus terjamin. Bener nggak? Bisa termonitor, kita aja HP, ini aja termonitor saya ngomong kemana-mana nih. Betul nggak? WA saya juga bisa termonitor oleh siapapun, bisa dibongkar. Jadi saya punya keyakinan bahwa Presiden harus, dengan situasi ekonomi global ini juga tidak baik-baik aja, situasi perang juga jadi situasi yang tidak baik, beliau bagaimana menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari segi ideologi, dari segi politik, ya, dari segi pertahanan keamanan, dari segi ekonomi terutama, ya, dari segi hukum. Itu kepala negara itu tidak serta-merta menyelesaikan hanya internal di negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi harus bekerja sama, hubungan bilateral dengan beberapa negara, karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita masih membutuhkan impor, kita masih membutuhkan negosiasi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak bisa secara online kita bicara. Dengan telepon kita nggak bisa. Ada hal-hal khusus yang pasti beliau harus sampaikan empat mata. Nah, itu yang perlu disikapi, ya, bahwa sekelas presiden ke luar negeri itu, saya pun ke luar negeri ada izin, ada maksud dan tujuan, dan kita laporkan, kan begitu. Sekelas saya saja, sekelas menteri juga, tidak serta-merta. Tapi ada hal-hal yang lebih strategis kalau menurut saya yang Bapak Presiden harus berangkat. Ya, kalau jangan bandingannya presiden dulu itu cuma sekian kali presiden, nggak bisa seperti itu. Situasinya pun berbeda, Pak Presiden sekarang menjabat presiden dengan situasi politik demikian, hutang sudah sekian banyak, berbeda dengan dulu. Mungkin Pak Jokowi pas menjabat dulunya cuma 2 ribu triliun, Pak Presiden ditinggalkan 8.000 triliun misalnya kan. Nah, beda lah. Jadi saya yakin beliau banyak program-program yang positif yang harus segera dituntaskan. Banyak hal-hal yang selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak oligarki yang memanfaatkan kepentingan kelompok pribadinya, beliau ingin meluruskan dan itu dialihkan untuk kepentingan rakyat. Tujuan strategis itu apa? Banyak lah hal-hal yang strategis. Ya kan nggak bisa disampaikan di sini dong. Bahwa antara pembicaraan Pak Presiden berbicara masalah pertahanan negara, masalah ekonomi dan sebagainya, kan banyak yang dibicarakan. Nanti kunjungannya ada soal ekonomi atau soal pertahanan? Banyak hal. Pak, Kan kita juga ada kerjasama masalah pembelian. Pak, tapi ada narasi kalau Pak Presiden ke satu negara tapi ditolak, itu gimana Pak? Tidak ada, saya tidak ada. Jadi semuanya sudah ada tujuannya. Kalau Presiden ke negara-negara itu seminggu sebelumnya itu sudah direncanakan bahwa sebulan nggak mungkin, ini kita kesini nggak mungkin. Nggak ada istilah ditolak, bisa rasa. Ya, Presiden kita cukup sangat baik hubungan bilateralnya dengan beberapa negara luar. Sangat diterima. Ya, thank you. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.